Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratin Mufidah. NIM saya 2021608090. Saya dari lokal atau prodi Hukum Tata Negara semester 8. Tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah desentralisasi dan ODA yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MMH. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu desentralisasi dan ODA, apa tujuan utama dari desentralisasi dan ODA, dan materi-materi yang berkaitan dengan desentralisasi dan ODA. Yang pertama, desentralisasi dan ODA adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi atau untuk mengurus daerahnya masing-masing. Dengan adanya desentralisasi dan ODA ini, maka munculnya otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi dan ODA berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya masing-masing. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintah sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur dan mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pemerintah daerah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat. Berdasarkan mengenai pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil untuk bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah atau kabupaten kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat dampak negatifnya hanya dalam kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pada pasal 10 tentang urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, justisi. Yang kelima, moneter dan fiskal nasional. Dan yang terakhir adalah agama. Kita lanjut bagaimana? Baik, yang selanjutnya adalah tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah pusat kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan yang dijalankan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan terkontrol. Masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Selanjutnya, implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup, serta penerapan
good governance dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendorong terciptanya keselarasan dan keserasian pembangunan daerah. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pendayagunaan potensi daerah. Yang kelima, mengembangkan fasilitas penataan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, mengembangkan iklim yang kondusif bagi penambangan investasi dan usaha daerah. Yang terakhir, mengembangkan sumber daya aparatur pengelolaan pembangunan daerah yang profesional dalam pelayanan pembangunan di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan pusat dan daerah, sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintah pusat Jakarta. Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia dengan wilayah geografis yang sangat luas serta masyarakat yang sangat heterogen. Desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah